Pada video kali ini, saya akan sedikit mempresentasikan salah satu materi dari ekonomi Islam, yaitu pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif Islam. Sumber daya alam sendiri adalah kekayaan yang ada dalam bumi. Sumber daya alam, jika dilihat dari bentuknya, memiliki kecenderungan yang berubah-ubah. Tidak pasti, bisa jadi meluas atau menyempit, tergantung pada sejauh mana daya kreativitas manusia yang dikembangkan. Dari hal tersebut, sumber daya alam bisa dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam eksploratif dan sumber daya alam non-eksploratif. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dari komponen biotik sendiri ada hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, sedangkan dari komponen abiotik terdiri dari minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Sumber daya alam mutlak diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia, tetapi sayangnya keberadaan tidak tersebar merata dan beberapa negara seperti Indonesia, Brasil, Kongo, Maroko, dan berbagai negara di Timur Tengah memiliki kekayaan alam hayati atau non-hayati yang sangat melimpah. Sebagai contoh, negara di kawasan Timur Tengah memiliki persediaan minyak bumi sebesar sepertiga dari yang ada di dunia, dan Maroko sendiri memiliki persediaan nyawa fosfat sebesar setengah dari yang ada di bumi. Akan tetapi, kekayaan sumber daya alam ini seringkali tidak sejalan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara tersebut. Indonesia salah satunya negara yang kekayaan sumber daya alam hayati dan non-hayati terbesar di dunia. Manusia dan sumber daya alam. Manusia adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Akan tetapi, Islam juga mengingatkan bahwa manusia hanyalah salah satu di antara sekian banyak makhluk Allah yang berada di luar kemampuan manusia untuk menghitungnya. Manusia diberi akal pikiran hingga kedudukannya paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya, hingga kita bisa mengetahui kisah-kisah penciptaannya ada dalam Al-Quran. Kita mendapatkan informasi tentang tahapan dan evolusi penciptaan ini, dan informasi tersebut kita bisa memahami bahwa alam ini mempunyai wujud objektif dan terlepas dari subjektif kesadaran manusia. Sumber daya dan pemanfaatannya. Segala sumber daya alam ditundukkan oleh Allah dan pemanfaatannya diserahkan kepada manusia, sebagaimana terungkap dalam firman Allah yang artinya, "Dan dialah yang menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan yang ada di bumi." Namun dalam pemanfaatan sumber daya alam, manusia tidak boleh serta-merta memanfaatkan sesuatu dengan keinginannya, seperti menjual karunia air. Hal seperti itu dilarang oleh Rasulullah, sebagaimana sabda beliau. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah melarang menjual karunia air, hadis riwayat Muslim, dan hadis tersebut diperjelas oleh hadis lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, karunia air tidak boleh dijual karena menjual air berdampak pada dijualnya rumput, hadis riwayat Islam. Dari prinsip pengelolaan sumber daya alam dalam Islam, kerja keras merupakan realitas amaliyah. Sumber daya alam disediakan manusia sebagian besar adalah barang mentah, juga bukan dalam bentuk jasa yang siap dimanfaatkan. Hal tersebut merupakan kebijakan Allah, karena jika semuanya sudah tersedia untuk siap pakai, maka manusia akan berebutan untuk mendapatkan sehingga timbul berbagai konflik. Perlakuan yang adil terhadap alam, sebagaimana diketahui, alam diciptakan Allah bukan untuk disia-siakan dan diperuntukkan bagi kesejahteraan manusia secara adil. Terhadap alam, manusia dituntut untuk mengatur kejelasan pengelolaan. Pengelolaan sumber daya alam dalam Islam. Dalam pandangan Islam, hutan dan barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara, di mana hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer, semisal pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Paradigma pengelolaan sumber daya alam milik umum yang berbasis swasta harus dirubah menjadi pengelolaan kepemilikan umum oleh negara, dengan tetap berorientasi kelestarian sumber daya alam. Dengan memahami ketentuan syariat Islam terhadap status sumber daya alam dan bagaimana sistem pengelolaannya, bisa didapat dua keuntungan sekaligus,
yaitu didapatkan sumber pemasukan bagi anggaran belanja negara yang cukup besar untuk mencukupi berbagai kebutuhan negara, dan dengan demikian diharapkan mampu melepaskan diri dari ketergantungan terhadap utang luar negeri bagi pembiayaan pembangunan negara. Dalam sistem ekonomi Islam, menurut An-Nabhani, negara mempunyai sumber-sumber pemasukan tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat melalui Baitul Mal. Baitul Mal adalah kas negara untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran harta yang dikelola oleh negara. Mekanisme pemasukan maupun pengeluaran semua ditentukan oleh syariat Islam. Sektor-sektor pemasukannya dan pengeluarannya khas Baitul Mal. Yang pertama yaitu sektor kepemilikan individu, yang kedua sektor kepemilikan umum, dan yang ketiga yaitu sektor kepemilikan negara. Jadi itulah sedikit presentasi saya dari bab kali ini. Bertemu lagi di next video. Bye.